Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau setia mengaruniakan waktu bagi kami untuk bersama-sama menghayati kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar untuk menuntun langkah kami, setia hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat 34. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah "Ku tahu tapi sitonganna ku tandai apa." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang kepala keluarga. Dia berkata, "Keputusan terberat saya adalah meminta istriku keluar dari pekerjaan yang tentunya sangat sulit. Namun saran dokter bahwa hal itu adalah untuk mempertahankan janin dalam kandungannya." 2 bulan kemudian, sebagai kepala keluarga, mulai khawatir tentang apa yang akan dipakai berobat rutin ke dokter kandungan yang butuh dana besar sekali. Jaminan hidup pun tidak lancar. Ini dilema sebagai kepala keluarga. Dia berpikir, "Ku tahu," tapi itu selalu muncul dalam pikirannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam satu kesempatan pengajaran mengajak para murid untuk mempertimbangkan 2 makhluk ciptaan lainnya. Burung gagak yang oleh bangsa Yahudi dianggap najis atau haram, tidak punya hikmat untuk membuat dan menyimpan makanan seperti manusia.
tetapi Tuhan memberi mereka makan. Ayat 24. Bunga bakung yang masuk golongan bunga anemon liar, tak punya kreativitas menenun bahan pakaian seperti manusia, tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan yang lebih dari pakaian Raja Salomo. Ayat 27. Tuhan sungguh memperhatikan segala ciptaannya. Jika para murid masih meragukan pemeliharaan Tuhan yang demikian detail, tepatlah jika Yesus menyebut mereka orang yang kurang percaya. Ayat 28. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pernah dan akan mengalami masa dilematis. Kita dapat berkata, "Ku tahu tentang kuasanya, tapi saya menjadi khawatir." Hanya keyakinan yang utuh pada janji setia Tuhan, maka kita dapat menikmati kemurahannya. Baiklah kita hidup sesuai firman Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya. Dengan demikian, Allah sebagai sumber berkat dan damai sejahtera akan senantiasa memelihara kita dalam segala hal. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami terus mengimani ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Janji-Mu adalah ya dan pasti. Engkau senantiasa menyatakan kemurahan-Mu dalam segala perjalanan hidup kami. Karena itu tolong kami oleh kebenaran firman-Mu. Dengan segala situasi yang kami jumpai pun, kami terus yakin akan kuasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kiranya kami pun senantiasa juga memelihara perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, Allah sebagai sumber berkat dan damai sejahtera akan senantiasa memelihara kami dalam segala hal. Tuntunlah kami dan topanglah kami di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam tanggung jawab dan peran kami. Pun apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya juga senantiasa dilakukan dengan takut akan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa dirasakan. Anak-anak terus diberkati untuk bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Juga dalam masa muda mereka akan menjadi anak-anak muda yang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sedang sakit, mohon Tuhan memberi kekuatan kepada mereka untuk juga kuat menanggung segala perkara. Dan terlebih mereka pun juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam duka cita terus ditopang, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Dalam berbagai situasi yang sedang kami jumpai, dengan segala persoalan-persoalan hidup, kami percaya Tuhan menyatakan kemurahan-Nya atas kami, sehingga semuanya dapat kami lalui dengan baik. Kami bersyukur kehadiran setiap orang tua dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa menopang sukacita damai sejahtera akan terus dialami oleh orang tua kami dalam masa tuanya, dan mereka terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Juga kami mohon Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat, bahkan bersama-sama dengan sahabat renungan harian di mana saja berada. Kasih Tuhan melingkupi kehidupan kami, saudara-saudara yang menikmati pertambahan usia akan terus dikaruniakan hikmat pengertian Allah, sehingga juga mampu menjalani hari-hari hidup dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami mohon Tuhan menopang para pemimpin bangsa kami untuk juga mampu mengerjakan tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini. Pun gereja-Mu dalam menyatakan kesaksian, kiranya sungguh-sungguh juga kehadirannya menjadi kehadiran yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, dan mohon sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah jaga kesehatan. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.